Kira-kira rasionalnya di mana? Tiba-tiba yang sudah dipaku, katanya diganti dengan orang lain, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa. Ya? Tidak rasional. Nah, walau itu hanyalah digunakan oleh orang-orang awam. Ya, walau. Tapi orang-orang pemikir, orang-orang yang mahasiswa, orang-orang yang akademis, orang-orang ilmuwan, maka konsep itu harus hilang. Konsep itu harus hilang. Wallahu a'lam. Ya? Ya kan Haimi harus menghindari itu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau dikatakan bahwa rukun iman itu ada berapa? Katanya wallahu a'lam. Nah, konsep wallahu a'lam ini yang membuat seseorang itu malas untuk belajar. Itu. Ya. Terus Nabi Isa itu kenapa bisa tidak rasional seperti itu, tiba-tiba diganti diserupakan oleh temannya, katanya wallahu a'lam. Itu adalah pelarian, ya. Itu adalah kata-kata pelarian bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Itu hanyalah alasan yang digunakan seseorang yang tidak mau belajar. Tapi kadar Haimi sangat dilarang untuk menggunakan kata itu, karena dia adalah di mana disuplai, di mana dia didorong untuk selalu ingin tahu, rasa ingin tahu. Silakan berpikir sebebas-bebasnya, silakan membaca sebanyak-banyaknya, silakan berpengetahuan seluas-luasnya. Itu adalah pendidikan yang ditawarkan oleh himpunan mahasiswa Islam. Karena inilah satu pendidikan yang ditawarkan oleh HMI yang sangat mendahului, yang sangat jauh mendahului dengan kurikulum-kurikulum sampai hari ini. Kurikulum antara andragogi itu barusan, kalau persoalan akademik, HMI semasa sempat itu sudah menggunakan konsep itu. HMI sudah menggunakan konsep bagaimana pendidikan dalam andragogi. Kurikulum-kurikulum yang ada di pendidikan itu belakangan. Yang diajarkan di tarbiyah itu belakangan sekali, teori-teori seperti itu. HMI sudah dari dulu itu menggagas andragogi, pedagogi, didaktik, metode. Nah, itu semua HMI sudah menggunakan itu semua sempat itu. Pada saat dia berdiri. Nah, metode-metode seperti ini itu disebut sebagai LK1 atau basic training, ataukah sekolah formalnya HMI, LK1. Ya. Ini formalnya HMI. Nah, ini metode yang diperkenalkan, yaitu metode di mana kawan-kawan sebagai subjek dan saya sebagai pemateri juga sebagai subjek. Karena di sini selalu ditulis dalam perkaderan itu. Tidak boleh sepakat dengan pemateri, apalagi. Ini sudah menceder ini, tidak ada lagi dicantumkan. Ya. Saya minta tolong kepada panitia, tetap tradisi HMI dalam sekolah formal itu dicantumkan yang 3 itu. Ya. Karena itulah konsep yang diperkenalkan HMI. Bahwa seorang guru, atau seorang narasumber, atau seorang pemateri jangan hanya menyuap seperti orang yang mengisi air di ember sampai tumpah-tumpah masih diisi. Tidak seperti itu HMI. HMI itu adalah kawan-kawan sebagai subjek, sebagai sumber, saya juga sebagai sumber yang menjadi objek anak materi. Saya hadir ke sini bukan untuk mengisi kawan-kawan, tidak seperti itu. Katanya kata Paulo Freire, ada namanya teori apa? Pernah dengar teorinya Paulo Freire? Teori apa itu? Ya? Apa? Teori apa? Teori apa? Oke, saya contohkan kembali bagaimana teorinya Paulo Freire. Oke, sudah tengok. Ini teori yang jelas tentang Paulo Freire dalam kata-kata pendidikannya. Ini apa namanya? Ya? Gelas yang berisi air. Ya? Setengah kosong atau setengah isi? Ya? Penuh. Alasannya? Ya, kalau air, maksudnya airnya.
Ini air setengah gelas atau setengah isi? Ya. Ini air apa? Ini gelas setengah kosong atau setengah isi? Ya. Kalau airnya setengah. Ya. Ada airnya setengah. Oksigen. Iya. Ada airnya setengah, ada oksigen setengah. Kalau airnya setengah atau full? Setengah. Kalau airnya setengah. Iya, airnya setengah. Jadi ada teori-teori seperti itu kan. Jadi yang mengatakan bahwa ini setengah kosong atau setengah isi, yang mengatakan ini setengah isi. Ya? Gimana itu setengah isi? Apa maknanya itu? Ya? Begini. Tidak. Justru setengah kosong itu selalu pikirannya negatif. Kalau yang setengah isi, itu yang selalu pikirannya baik-baik. Itu. Cuma 2 orang saja yang setengah isi, yang lainnya setengah kosong. Ya. Negatif semua. Kecuali 2 orang yang gondrong. Nah, karena Yahudi hukumnya adalah hukum keras, potong tangan, terus disebut sebagai kisah, bunuh, nyawa ditukar dengan nyawa. Kemudian datanglah Nasrani yang dibawakan oleh Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang cinta kasih, tetapi terlalu lembut. Akhirnya 600 tahun akhirnya berubah. Banyak kita yang berubah. Karena terlalu lembut maka muncul namanya pengampunan dosa. Ternyata istilah ini sangat membahayakan dan ternyata banyak sekali kekeliruan tentang pengampunan dosa. Ya. Ada kemarin pertanyaan Nabi Ibrahim kan Nabi Muhammad yang membawa agama Islam ke seluruh dunia dan sebelumnya Nabi Ibrahim itu membawa agama apa? Siapa yang membawa agama Islam? Ya. Itulah kekeliruan yang selama ini disalahpahami oleh Departemen Agama. Departemen Agama sampai ke bangku SD pun, sampai perguruan tinggi, selalu definisikan Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dengan perantaraan Jibril. Nah, menurut Syekh Maltarigan dalam bukunya Islam As-Safah ini dikatakan ketika seperti itu pemahaman tentang Islam, lantas bagaimana dengan konsep ayat yang mengatakan Inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Tuhan atau agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Lantas bagaimana dengan konsep yang mengatakan siapa yang mencari agama selain Islam? Apalagi? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak diridhoi? Tuhan ketika tidak meridhoi seseorang atau siapapun itu menghambanya, maka otomatis dia tampaknya adalah neraka. Berarti Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa masuk neraka. Karena dia tidak diridhoi. Karena yang diridhoi hanyalah inna dina indallahi Islam. Kenapa dia diridhoi? Ya, karena konsep kawan-kawan tadi yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Berarti selain dari Nabi Muhammad, dia bukan Islam. Lantas bagaimana? Nah, inilah yang dikatakan Syekh Maltarigan, kesalahan Departemen Agama, kesalahan guru-guru agama, kesalahan ulama-ulama, kesalahan sebagian besar ulama-ulama. Kesalahan sebagian besar para ustaz, para dai yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena kekurangannya adalah yang dilihat oleh HMI bahwa ini adalah satu kekurangan yang menimbulkan namanya konflik. Akhirnya konflik di poso antara agama dengan agama, konflik diambung agama dengan agama. Karena yang mengatakan Islam hanyalah golongan Muhammad, ya golongan Isa itu bukanlah Islam, bukanlah orang yang selamat. Inilah yang menyebabkan. Akhirnya HMI mencoba melihat, ternyata ada kekeliruan yang selama ini memahami Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ternyata Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh Nabi.
Oke. Jadi Islam itu apa? Apa itu Islam? Islam berasal juga dari kata aslama. Ya, yuslimu. Aslama yuslimu Islam. Yang pernah pesantren, selain pesantren kilat. Ya. Pesantren. Yang mana lagi? Pernah pesantren. Bentuk apa ini? Bentuk apa? Itu aslama yuslimu dari Islam. Yang mana fil madi, yang mana fil mudhari? Fil mudhari itu apa? Ya, fil madi, fil madi. Telah berlalu. Kalau fil madi, fil mudhari. Kalau fil amar? Oke. Jadi Islam itu ada namanya aslama. Fil madi yang telah lampau, kan telah berlalu. Jadi kalau orang Bugis biasa mengatakan apa? Misalnya begini, jangan duduk di bantal, nak, karena kamu akan busuk. Kan gitu ya. Apa namanya itu? Pamali. Pamali itu berangkat dari bahasa Arab disebut sebagai fi'il madi. Jadi fi'il madi, jadi begitu pun juga dengan bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari kata Arab. Gitu. Lah, itu juga termasuk. Apalagi bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya? Kitab. Itu salah satu. Padahal kitab itu adalah buku. Nah, begitupun juga dengan fi'il madi. Orang-orang Bugis atau kebanyakan orang-orang Bugis itu mengatakan fimali. Fimali itu berangkat dari kata fi'il madi. Artinya sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah berlalu. Fimali itu sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya dan itu menjadi pelajaran untuk hari ini. Itu fi'il madi, telah berlalu. Oh, ternyata ada orang yang pernah menduduki bantal, kemudian bisul. Ah, itu sesuatu yang sudah telah lampau. Terlampau fi'il madi. Makanya orang itu mengatakan fimali. Artinya fi'il madi itu sesuatu yang sudah ada sebelumnya, jangan sampai juga seperti itu. Itu fi'il madi. Jadi Islam, yuslimu dan aslama yuslimu Islam. Islam dia selamat. Juga kepada tunduk. Taat. Ya, taat, patuh. Itu rentetan semua dari Islam. Itu rentetan semua dari Islam. Makanya syariat tadi kan mengatakan ketika ayat ini misalnya begini. Ayat yang mengatakan inna dina adalah di Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali adalah Islam. Berarti kalau Islam hanya dipahami adalah ajaran Muhammad, berarti semua 24 nabi itu tidak diridhoi. Kata syariat Matarigan, penafsiran ini adalah penafsiran yang sangat keliru, yang menimbulkan banyak konflik. Ya, syariat Matarigan. Apakah kita harus memindahkan kekeliruan ini? Ya, Apakah betulkan dia kekeliruan ini? Nah, makanya kawan-kawan di HMI supaya tuntas sampai selesai di HMI di LK 1 dan masih banyak jenjang-jenjang setelahnya ini. Karena kenapa? HMI sangat merespon bagaimana kerukunan Islam, bagaimana Islam dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana HMI menawarkan Islam dalam konteks keindonesiaan. Bahwa HMI tidak mesti kita kerap-arapan. Tidak mesti kita pakai cadar, tidak mesti kita pakai kopiah. Jangan terjebak pada dunia simbolik. Itulah esensi. Itu masuk kepada esensi. Apakah Islam itu identik dengan kopiah? Nah ini kekeliruan kecil itu terjebak
mengatakan bahwa ketika dia mau berbahasa Arab, maka orang mengatakan, wah itu sudah asli Islam itu. Ketika ada orang yang pintar berbahasa Arab, maka orang mengatakan, wah itu aslinya orang Islam itu. Padahal tidakkah mereka kaji bahwa di orang Arab, kafir Quraisy pun tidak berbahasa Arab. Ya. Ketika sunnah Nabi, dikatakan sunnah Nabi adalah pakai surban dan pakai turban. Bukankah di tanah Arab sebelum Nabi Muhammad kafir Quraisy melakukan seperti itu? Berarti Nabi Muhammad telah mengemas Islam dalam konteks Saudi Arabia. Nabi Muhammad telah mengemas Islam dalam konteks negaranya sendiri. Begitupun dengan Cak Nur, Nurmalis Majid, senior yang telah menggagas NDPH ini. Begitupun juga dengan Ayah Handala Prampane, seorang anak muda yang berani berdiri di depan kawan-kawannya di seluruh orang-orang yang ada pada saat itu di STI yang mengatakan bahwa HMI harus hadir dan HMI harus berdiri di himpunan mahasiswa Islam. Bagaimana dia menghadirkan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Kemudian disempurnakan oleh buku-buku dari Cak Nur, yaitu Keislaman, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Bagaimana Nurmalis Majid ingin Islam itu adalah Islam yang dalam konteks ke-Indonesiaan dan konteks kemodernan. Dan di situ pun Cak Nur dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, tidak ada ketundukan tanpa Islam. Jadi dia menafsirkan seperti itu. Kata din itu apa? Ya, din itu agama. Ini dari pesantren. Din itu agama. Kata din pun itu, ya, kata din bukan hanya sekedar agama, tapi tunduk, pasrah, itu juga din. Jadi kata Cak Nur atau Nurmalis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, inna dina indallahil Islam, tidak ada ketundukan pada orang yang tidak ada ketundukan. Inna dina indallahil Islam, inna dina tidak ada ketundukan tanpa Islam. Inna dina, apa itu inna? Artinya inna. Ya, sesungguhnya. Inna din, sesungguhnya ketundukan itu adalah Islam. Ketika ajaran Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa yang mengajarkan tentang ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka itu adalah Islam. Ini adalah Islam, sesungguhnya ketundukan itu adalah Islam. Semua ajaran Nabi dan ajaran Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mengajarkan tentang ketundukan dari kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Arab, ada bahasa Arab satu kata yang memiliki 5 arti. Ada satu kata Arab yang memiliki 3 arti. Ada juga bahasa Arab yang satu kata yang memiliki 27 arti. Banyak sekali. Nah, keterjemahan ketika dimasukkan dalam penafsiran Indonesia atau terjemahan Indonesia, kata din, seringkali kata din hanyalah didominasi oleh kata agama. Ada apa? Padahal kata din dalam bahasa Arab tidak hanya sekedar agama, tetapi juga pada tunduk, patuh, pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa, itu juga din. Nah, ternyata akhirnya materi kan melihat itu bahwa ada kesalahan yang fatal ketika kita pahami bahwa inna dina dalam Islam, tidak ada agama, tidak ada sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kemudian diterjemahkan lagi oleh Departemen Agama yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran dari Tuhan yang disampaikan oleh melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Bertambah parahlah penafsiran-penafsiran ini. Jadi Nurmalis Majid adalah sosok cendekiawan yang dinobatkan oleh kalangan akademis maupun kalangan pemerintah, yang dinobatkan sebagai tokoh yang cendekiawan Indonesia, yang sampai hari ini sedang dikaji pemikirannya di tingkatan Eropa. Termasuk bukunya dari Greg Barton yang mengambil disertasinya pada saat itu dia S3-nya dan menulis disertasinya, yaitu pemikiran 3 tokoh pemikir yang disebut sebagai tokoh liberal, yaitu Ahmad Wahid, yang kedua
Abdul Rahman Wahid, yang ketiga yaitu Nurholis Majid. Dan itulah yang menggemparkan pada awal-awal tahun 2000-an, karena ternyata Barat mencoba berkiblat ke Indonesia melihat cara berpikirnya. Ternyata Barat sepakat bahwa pemikir-pemikir Islam Barat sepakat bahwa peletak pertama pluralisme agama yaitu Ayahanda Abdul Rahman Wahid atau disebut sebagai Gus Dur. Dia adalah peletak dasar pertama namanya pluralisme. Karena kenapa? Dia harus diakui satu-satunya negara yang memiliki banyak agama di seluruh dunia, satu-satunya negara yang memiliki banyak budaya, banyak bahasa, banyak etnis dan lain sebagainya adalah Indonesia. Makanya pantas ketika orang Barat mengatakan pertama kali muncul peletak dasar pluralisme itu dimunculkan oleh Abdul Rahman Wahid, pemikir-pemikir dari Indonesia. Inilah yang menyebabkan pemikir-pemikir Barat, termasuk adalah Greg Barton, yang mengambil disertasinya, yang menulis di S3-nya, yaitu 3 pemikir liberal di Indonesia. Yaitu pertama yang pertama Ahmad Wahid adalah Hussein Al-Haimi, yang 1947 sangat bertentangan pemikirannya dengan Cak Nur. Yang kedua Abdul Rahman Wahid, yang ketiga yaitu Nurholis Majid. Nah, sekarang sedang dikaji cara berpikirnya di tingkatan Eropa. Itu pada sederhana ini. Tetapi pada 1970-an dan 1980-an sampai 1990-an, Cak Nur pada saat itu belum bisa diterima cara berpikirnya kepada masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Cendekiawan-cendekiawan Barat dan Islam pun atau di Timur mengatakan bahwa cara berpikirnya Nurholis Majid dan Ahmad Wahid itu melampaui zamannya. Ahmad Wahid 1947. Ahmad Wahid 1970-an adalah gejolak pemikiran Ahmad Wahid dalam bukunya Catatan Harian Ahmad Wahid, yaitu judul bukunya Pergolakan Pemikiran, yang disunting oleh Johan Effendi. Johan Effendi sahabat karib pada saat itu di Jogja, termasuk Johan Effendi, Subba Asa, terus Mufti Ali. Mereka adalah teman-teman kajian di Jogja. Jadi 2 tempat pembaharuan yang digunakan kawan-kawan pada 1947 di HMI. Yang pertama berpusat di Jakarta, yaitu dipelopori oleh Nurholis Majid. Yang kedua berpusat di Yogyakarta yang dipelopori oleh Ahmad Wahid dan Mufti Ali pada saat itu sebagai Menteri Agama. Akhirnya Menteri Agama Mufti Ali mengatakan silakan, sehingga terbukalah ruang-ruang kajian di kampus-kampus di Yayi Wali Songo pada saat itu, Yayi Wali Songo Semarang. Terus di kampus Sekolah Tinggi Islam STI. Di situ bergejolak di Yogyakarta Ahmad Wahid. Tetapi sayang sekali Ahmad Wahid 1970 adalah sosok anak muda yang mencari tentang kebenaran. Bahkan dia mengatakan bahwa aku tidak tahu apakah sebetulnya yang dimaksud dengan Islam. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan pengertian Islam. Karena aku dapatkan hanyalah pengertian Islam menurut Abdul. Aku dapatkan hanyalah pengertian Islam menurut Hamka. Aku hanya mengatakan aku hanya mengetahui bahwa Islam menurut ulama-ulama kuno. Tetapi aku belum pernah mendengar bahwa Islam menurut pembuatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah untayan-untayan kalimat Ahmad Wahid dalam catatan hariannya 1970-an. Adalah gejolak anak muda yang melihat realitas sosial yang sangat bertentangan dengan konsep-konsep ajaran agama Islam. Dia adalah kader-kader muda HMI pada saat itu belum selesai S1, tetapi kecelakaan menjemput nyawanya pada saat itu karena kerinduannya Tuhan untuk menjemputnya. Belum selesai S1, Ahmad Wahid telah meninggal. Dan ternyata pada saat itu Ahmad Wahid diberhentikan bukunya beberapa tahun diberhentikan bukunya karena fatwa ulama mengatakan buku Ahmad Wahid itu diharamkan untuk beredar. Makanya pada saat itu berhenti untuk dicetak. Bahkan ada ungkapan-ungkapan Ahmad Wahid yang mengatakan bahwa aku bukanlah Konghucu, aku bukanlah kapitalis, aku bukanlah Kristen, aku bukanlah Nasrani, tetapi aku adalah semuanya. Aku adalah semuanya. Di sini konsep pluralisme yang diletakkan pertama Ahmad Wahid sebagai satu pemikir Islam. Itu Ahmad Wahid. Dalam bukunya, silakan kawan-kawan ketika dapat bukunya itu bukunya itu Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahid. Itu sampulnya warna hijau.
Itu banyak sekali di Al-Farabi sana. Atau Al-Farabi. Ya. Kenal ya? Al-Farabi. Itu banyak sekali bukunya Al-Farabi. Ketika kau melihat bagaimana perjalanan HMI dan bagaimana tokoh-tokoh pemikir HMI tentang keislaman, tentang sosial politik dan sebagainya, ada semua ekonomi, lengkap semua. Nah, disebabkan karena 1970-an umat Islam Indonesia belum mampu menerima pemikiran Ahmad. Bahkan MUI, Majelis Ulama Indonesia juga belum mampu memahami, menafsirkan bagaimana pemahaman Ahmad Wahid. Akhirnya pada saat itu diberhentikan peredaran bukunya. Nanti masuk pada 2000-an. Terjadi konflik di Poso, terjadi konflik di Ambon, dan terjadi konflik di berbagai wilayah di negeri ini. Ternyata ditelusuri, ternyata kebanyakan penyebabnya atas dasar agama. Maka disinilah pentingnya digagas tentang pluralisme. Pluralisme digagas nanti 1970-an, apa 1990-an, oleh orang-orang yang di luar dari HMI. Tetapi dalam HMI 1970-an, Ahmad Wahid sudah memperkenalkan tentang konsep pluralisme. 20 tahun yang lalu, sebelum orang menggagas tentang konsep pluralisme dalam lembaga-lembaga selain HMI, tetapi Ahmad Wahid 1970-an sudah memperkenalkan tentang konsep pluralisme. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang intelektual barat, bahwa pemikiran Ahmad Wahid melampaui zamannya. Orang-orang pada saat itu belum bisa berpikir apa-apa dan belum mampu menjangkau cara berpikirnya Ahmad Wahid. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dianggap gila pada masanya, karena ada hadisnya yang mengatakan bahwa ketika ada lalat yang jatuh dalam makananmu atau minumanmu, maka celupkanlah seluruh badannya. Muhammad pada saat itu dalam hadisnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan ketika ada lalat yang jatuh atau hinggap di makananmu atau minumanmu, maka celupkanlah seluruh badannya. Maka orang-orang di abad ke-7 mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh yang dianggap tokoh yang sangat gila. Bagaimana mungkin lalat yang dari kotoran kemudian jatuh di makanan dan minuman disuruh celupkan seluruh badannya? Itu abad ke-7. Nanti di abad 19, Barat telah menemukan tentang sayap-sayap yang ada pada lalat. Ternyata pakar kesehatan mengakui di seluruh dunia mengatakan bahwa ternyata lalat di sayap kirinya mengandung racun, di sayap kanannya mengandung obat. Jadi ketika lalat hinggap di makanan atau minuman, maka dia menyuntikkan sayap kirinya itu racun. Tetapi ketika dicelupkan seluruh badannya, maka dinetralkan karena sayap kanannya yang mengandung obat. Itu abad 19. Beda berapa abad? 12 abad. 1200 tahun Nabi Muhammad sudah berpikir tentang itu. Barat baru mengatakan ini modern bagi saya. Makanya Robert M. Bella adalah pemikir Barat mengatakan tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad jauh lebih modern. Tetapi umatnya pada saat itu belum mampu menjemput kemodernan Muhammad. Robert M. Bella telah mengakui itu dalam bukunya Majid. Buku yang dikutip penulis Majid dalam bukunya Keislaman, Kemodernan dan Keindonesiaan, yang mengatakan bahwa Robert M. Bella adalah pemikir-pemikir Barat yang sangat mencintai kejadian keislaman, mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah sebagai sosok manusia yang paling modern pada masanya, tetapi pada saat itu umatnya belum mampu menerima kemodernan Muhammad. Itulah Islam yang diperkenalkan sebagai modern. Tapi bagaimana ketika Islam kita sandingkan dengan kondisi abad 21 ini? Sangat berjauhan. Karena kenapa? Konsepnya umatnya hanyalah wallahu a'lam bishawab. Itu saja konsepnya. Itulah kekeliruan keislaman kita hari ini. Dari masa ke masa sampai hari ini. Sesuatu yang masih bisa dipikirkan, masih bisa kita ke perpustakaan mencari bagaimana referensinya, selalu saja menggunakan wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang Islam, tapi ada kurang kita tidak bercerita tentang haji. Lalu yang saya mau katakan, Kak, pada saat teori Marx dikemukakan, yang dimana ada 3 aspek, yaitu penindasan, pengampunan, masjid. Ya. Yang saya mau katakan, Pak, Kak, pada saat di sini, Kak, terjadinya penindasan, kan ini seolah-olah, Kak, mengatasnamakan pahala, mengatasnamakan akan dijanjikannya surga. Ya. Kalau tidak dijanjikan lah ini kepada budak-budak haji agar mereka masuk surga. Pada haji.
Jadi konsep Islam, dan Islam itu ada namanya rukun apa? Iya. Jadi waduh, karena dia beres judulnya. Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji. Bagi yang mampu. Nah, ini fase rukun. Ini fase rukun. Haji itu di rukun kelima. Dan ini pun tidak wajib. Jadi rukun Islam itu hanyalah 4. Rukun Islam itu hanyalah 4. Jadi apa itu rukun? Rukun itu ketika tidak dikerjakan itu maka kita tidak bisa disebut di dalamnya. Jadi ketika ada orang yang Islam, maka ada 4 hal yang mesti dia kerjakan. Disebut sebagai rukun iman. Rukun iman menurut beberapa pandangan bahwa rukun iman itu hanyalah 4. Rukun Islam hanyalah 4, yaitu syahadat, salat, puasa, dan zakat. Iya. Karena haji ini hanyalah bagi orang yang mampu. Nah, mampu ini bukan hanya mampu materi, mampu fisik dan mampu spiritual. Mampu spiritual itu haji. Jadi konsep haji, kenapa konsepnya ini terakhir? Karena bagi yang mampu. Konsep haji itu diperintahkan kepada orang yang mampu. Dalam data statistik di seluruh dunia, Indonesia tiap tahun menempati posisi tertinggi atau posisi nomor wahid yang mengirimkan jemaah haji terbesar di seluruh dunia, itu Indonesia. Maka secara statistik, perhitungan secara ekonomis, perhitungan secara matematika, berarti Indonesia adalah negara yang kaya. Tapi bagaimana Indonesia ini? Tetapi di sisi lain, data statistik mengatakan Indonesia mengalami keterpurukan dan kemiskinan yang paling banyak dan menempati urutan yang ketiga di Asia. Adapun juga yang mengatakan bahwa menempati urutan ketiga di seluruh dunia itu Indonesia. Kemiskinannya terlalu banyak. Nah, di sini kan ada pertentangan. Di sisi lain tiap tahun mengirimkan jemaah haji yang banyak, berarti presentasinya Indonesia adalah negara kaya. Tetapi justru kenyataannya adalah negara yang sangat miskin. Ya. Berarti ada dua. Menurut saya, yang pertama begini. Orang yang naik haji bukan uang pribadinya, tetapi uang dipinjam. Ataukah ketika uang pribadinya itu karena harta kekayaannya dijual semua untuk mendapatkan status haji supaya dia pakai kopiah dan dihargai di masyarakat. Entah itu ketika pulang masih ada hartanya, tidak ada urusan. Yang penting dia sudah bergerak haji. Banyak yang saya dapatkan begitu. Dia jual semua hartanya karena ingin sekali dikatakan seorang haji. Padahal tidak seperti. Ini dia kembali mengemis. Didata oleh LSM, ternyata dia masuk dalam golongan yang miskin. Padahal dia haji. Karena kenapa? Memang miskin. Karena kenapa? Habis hartanya untuk di jalan berjalan-jalan di tanah suci. Haji atau konsep rukun Islam yang kelima adalah representasi adalah orang yang mampu. Berarti ketika dia adalah orang yang mampu, maka disitulah representasi dari setiap negara bahwa negara itu adalah negara yang kaya. Ternyata Indonesia mengirim terlalu banyak, bertumpuk-tumpuk.
masih banyak kejadian ini, masih banyak kejadian tentang ini. Kembalinya pun dari tanah suci itu dipertanyakan juga. Bagaimana tindakan-tindakan sosialnya kepada seseorang itu ada. Nanti lah itu. Jadi inna-dina adalah Islam. Sesungguhnya ketundukan itu adalah Islam. Terus apalagi Al-Maidah? Surah apa itu yang surah terakhir turun? Ya? Oke, buka surah Al-Maidah ayat 3. Karena HMI itu adalah himpunan mahasiswa Islam, di mana di dalamnya adalah cendekiawan, calon-calon cendekiawan, calon-calon pemikir, calon-calon ilmuwan, calon-calon pembaharu. Itu harus menggunakan konsepnya sesuai dengan himne HMI, sesuai dengan konsep asas HMI, yaitu berdasarkan Islam dan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi penjabaran kita adalah penjabaran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, surah Al-Maidah, surah kelima. Surah berapa itu? Ya, surah kelima, ayat 3. Ya, dari pesantren dulu. Ya, sudah kepada. Ya, apa Arabnya? Mulai dari ayat 3. Ayat 3 saja. Ayat 3. Oke. Bah. Ya. Oke, sampai situ. Apa itu Ghafurur Rahim? Oke, sebelah sini baca artinya. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terkubur, yang jatuh, yang ditanduk dan tersekam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku.
pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kutujukan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, sampai situ. Itu ayat yang terakhir turun, gitu. Ya, itu adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad. Ayat apa yang pertama turun? Oke. Coba baca itu Al-Alaq. Pindah lagi yang sini. Sini lagi. Al-Alaq, ini nih. Al-Alaq. Surah keberapa? 90 berapa itu? Surah keberapa itu? 96. Al-Alaq, surah 96. Semuanya dah. Ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, ini artinya. Al-Alaq. Ya, baca artinya. Adalah dalam kamu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari perempuan darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari perempuan darah. Ya. Bacalah dan kamu yang maha pemurah. Ya. Mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang perlu diketahuinya. Kita bilang manusia Jadi bagaimana peristiwa pada ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kisahnya itu? Pada saat ayat pertama ini turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya? Nah. Terus bagaimana maksudnya? Bagaimana itu Nabi Muhammad bisa melafalkan itu? Ya? Bagaimana itu Nabi maksudnya? Bagaimana itu konsep apa? Bagaimana itu peristiwa pada saat itu Nabi Muhammad disuruh membaca? Ya. Oke, katanya bagaimana mungkin saya bisa membaca? Padahal tidak pernah belajar, tidak pernah belajar, tidak pernah belajar tentang bahasa-bahasa seperti itu. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai ummi. Apa itu? Bukan. Dia adalah ummi. Ya. Ya, buta huruf. Buta huruf. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikatakan buta huruf? Nah, sementara dia adalah sosok yang sangat jenius. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad kawan-kawan mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang al-ummi? Dia adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Ya? Kenapa bisa Nabi Muhammad dikatakan sama umatnya dia adalah ummi? Apa tadi ummi? Tidak apa buta huruf. Bagaimana bisa Nabi Muhammad sebagai buta huruf? Sementara dia adalah guru kepada sahabat-sahabatnya. Sementara Nabi Muhammad adalah guru kepada istri-istrinya. Sementara Nabi Muhammad adalah guru kepada anak-anaknya.
begini, bagaimana mungkin seorang yang buta huruf sebagai guru? Gitu. Apalagi yang diikuti orang yang buta huruf. Sementara kalian ini adalah orang yang pintar membaca. Loh, bagaimana mungkin kelebihan ketika orang yang buta huruf itu diikuti? Ya? Tidak, manusia kan tidak ada yang sempurna. Nah. Nabi Muhammad memang jenius. Satunya tidak bisa membaca dia buta huruf. Mungkin ini berdasarkan pesan. Kenapa bisa Nabi Muhammad buta huruf? Padahal dalam catatan sejarah dalam sirah Nabawi pernah dia mengirim surat. Ya, pernah dia mengirim surat ke negeri Yaman. Dia menulis. Ya. Pernah juga saya dengar itu. Katanya bukan Nabi Muhammad yang menulis tentang Al-Quran, tapi dia Bukan Al-Quran. Ya, ada memang tim penulisnya yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Tetapi ada surat yang pernah ditulis oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ketika dia buta huruf kemudian bisa menulis? Ada kursusnya mungkin. Ya. Ya, wajar ketika orang barat mengatakan Islam itu ya tidak ada apa-apanya karena nabinya saja itu buta huruf. Iya. Ya, bagaimana itu? Ya. Karena ada seorang yang mempertunjukkan keadaannya sebagai seorang penyair sehingga Nabi Muhammad dari air. Ya, lanjutkan. Diberi bagaimana tuh? Sudah bagus. Dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sang penyair ini mengakui Nabi Muhammad bahwa benar Nabi Muhammad jago. Nah, kalau benar-benar Nabi Muhammad jago dan bisa baca tulis Al-Quran, berarti benar proklaimasi orang barat yang mengatakan bahwa ternyata Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad. tidak mungkin dia mengarah, sedangkan dia tidak bisa baca tulis. Ya, temannya tadi mengatakan bisa dan sudah jago. Karena memang ada seperti itu, ya? Ada kok. Ya. Begitu. Ayo, malas sudah nih. Bah. Pemalas kuliah itu. Malas kok. Ya, kalau lain semuanya itu. Jadi dalam bukunya Agus Mustafa. Dalam bukunya Agus Mustafa, yaitu Metamorfosis Nabi. Metamorfosis Nabi. Di sini dalam buku ini ketika kawan-kawan mendalami, maka disitulah kalimat pembuka dari Agus Mustafa mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang jenius. Dan dia adalah ilmuwan yang terpopuler dan ilmuwan yang sampai hari ini terkemuka. Nabi Muhammad adalah sangat terpopuler dan ilmuwan yang sangat jenius. Bahkan kejeniusan Muhammad sangat melampaui zamannya sekian abad, puluhan abad pun seperti itu. Nabi Muhammad sempat melarang orang minum berdiri. Nanti di abad 20 Barat telah sepakat bahwa ketika orang minum berdiri maka ada pengaruh pada ginjal. Ya. Nabi Muhammad sudah menjawab itu di abad ke-7. Bagaimana bisa kita katakan Nabi Muhammad adalah orang yang sudah huruf? Sementara di abad ke-7 saja dia sudah bisa berpikir modern. Mujizat Nabi Muhammad itu adalah apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu turun adalah perintah untuk membaca.
Jadi umat yang tidak pernah membaca dan malas membaca adalah berdosa. Karena kalimat perintahnya adalah ikra. Pak, jadi bagaimana kalau orang buta huruf juga tapi tidak membaca? Ya, orang buta huruf itu tidak mesti bisa membaca dengan matanya, bisa dalam pendengaran. Tapi kan katanya baca, Pak. Ya? No, makanya ikra. Baca. Kenapa itu ikra? Baca lah. Ya, ini nih. Yang dari pesantren ikra itu dalam bentuk apa? Ya. Dalam bentuk amar itu perintah, tetapi perintahnya itu tidak menunjuk, ya, tidak menunjuk sesuatu. Ya. Makanya di situ menggunakan kata ikra itu secara umum. Makanya Profesor Quraisy dalam tafsir Al-Misbahnya, makanya dikatakan kata ikra itu bersifat umum. Itu kata Profesor Quraisy yang menafsirkan ini, dia katakan bahwa ikra itu bersifat umum, sehingga segala sesuatu yang bisa dibaca, entah itu tulisan, entah itu gejala-gejala alam, itu termasuk sesuatu yang bisa dibaca. Orang-orang di arkeolog, orang-orang di metafisika, dan orang-orang yang di ahli fisika, biologi pun, orang-orang di geografi, sosiologi, psikologi, mampu membaca tanda-tanda, tanda-tanda kepada manusia, tanda-tanda kepada alam, tanda-tanda kepada hewan, itu ada. Itulah perintah dari awal. Dari ajaran Islam itu, belakangan semua itu sosiologi, psikologi, belakangan semua. Di abad ke-7 sudah diperintahkan itu tentang membaca. Artinya hanya di situ dikatakan ikra. Kalau dikatakan bahwa mukjizat itu adalah Al-Quran, lalu bagaimana Kak? Yang dijelaskan lalu bagaimana maksudnya yang dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 6 yang artinya dan mereka berkata wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu bagaimana? Terus lanjut lagi. Itu ada lagi lanjutannya. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Ya. Engkau termasuk orang benar. Ya. Ayat selanjutnya. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Al-Hijr itu apa artinya? Makiyah. Surah Al-Hijr. Apa artinya itu surah ini? Hijrah Kak. Ya. Hijrah. Apa itu hijrah? Jadi begitu, Nabi Muhammad pada masa itu memang dianggap gila. Banyak sekali yang menganggap gila karena memang pada fase itu banyak orang yang belum mampu berpikir tentang konsep-konsep Nabi Muhammad. Makanya jawaban-jawaban seperti itu ada semua dalam bukunya Habis Mustafa, yaitu Metamorfosis Nabi. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad sebagai ilmuwan yang sangat jenius. Dan ternyata Al-Ummi yang disandang Nabi adalah sebagai pembelaan kepada kafir Quraisy yang nantinya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang mengada-ngada, Nabi Muhammadlah yang mengadopsi, disebut sebagai plagiat. Karena kenapa? 5 abad sebelum Masehi, di sini sudah muncul fase pengetahuan yang dianggap sesuatu yang sangat tinggi. Karena 5 abad sebelum Masehi, maka di sinilah muncul sufisme. Di sinilah muncul Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Protagoras. Itu sebelum Masehi. Dan pengetahuan di Yunani pada saat itu sudah sangat maju. Dan ternyata memang di Yunani sudah ada namanya ilmu pengobatan, meskipun itu masih sangat sederhana dan sangat tradisional. Tetapi konsepnya Nabi Muhammad nantinya di abad ke-7 setelah 15 sebelum Masehi, kemudian muncul ke abad ke-7. Berarti itu berapa abad? Itu sekitar 12 abad. Jadi sekitar 1200 tahun sebelum 1200 tahun setelah Sokrates, kemudian muncullah Nabi Muhammad yang telah menjelaskan bagaimana pengobatan, terus bagaimana manusia, bagaimana pengetahuan, perintah untuk membaca. Itu 1200 tahun setelah munculnya Sokrates bersama dengan murid-muridnya Plato dan Aristoteles.
Makanya orang Barat menuduh bahwa Nabi Muhammad hanyalah plagiat. Nabi Muhammad hanyalah mengadopsi pengetahuan-pengetahuan Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya Tuhan telah mempersiapkan jawaban itu, yaitu Muhammad tidak pernah sekolah dan Muhammad tidak pernah diajarkan tentang bahasa Arab, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai al-ummi atau buta huruf. Dan Tuhan memberikan tantangan dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana itu surah Al-Baqarah? Tantangannya itu bahwa iya, membuat satu surah. Bagaimana reaksinya itu? Tidak ada yang bisa. Gimana itu? Bagaimana reaksinya? Ya, yang pada saat itu silakan Jika kamu tidak dapat di situ kan apa di situ? jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami Surah berikan, ayat berapa itu? ayat ke-23. Coba ayat 23. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang. itu asal bagi orang yang tidak percaya kepada kitab suci. Ayat berapa tadi? Ayat ke-23. Coba baca ayat 23. Artinya. Ya? Dapat 23. Al-Baqarah. Surah kedua. Ini. Coba baca. Ya. Ya. Bagaimana caranya kawan-kawan masuk di hari ini? Tidak bisa membaca Quran. Oke, angkat tangan memang yang memang seperti itu bacanya, terbata-bata. Angkat tangan memang. Di sini kan tempatnya belajar. Ya, jujur saja. Jangan begitu daripada nanti kan dibolong juga kan. Lebih baik saya sudah kantung yang mana-mana. Tidak apa. Makanya ini kan. Makanya di sini basic training. Apa itu artinya basic? Ya? Apa itu basic? Nah? Di sinilah kawan-kawan mau diislamkan kembali. Makanya itu secara Islam, dia menangkan saya untuk mengislamkan kembali kawan-kawan. Oke, coba. Ini di sebelahnya. Ini. Siapa namanya? Edi. Ya, gak ada namanya itu. Satu kelasnya di same Medika. Bawa, silakan. Santai saja. Gambarkan yang berapa ya? Ayat 23. Jadi macam ya bro. Ilang Kenapa di sini? Ayat 23. Ya, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala Sudah ini. Ayat 23. Baca saja yang ditarik. Ada kita tanya bersama. Oh, pantas ini dari ini kagak ada terjemahannya kayak deke. Ada bahasa Inggris pantas ini. Ya. Oke,
Oke, yang bisa baca? Ya, coba. Ayat 23. Siapa namanya? Oke, sudah. Oke, siapa lagi? Ya. Wah, apa gini? Wa in kuntum fi raibin, bukan min rabbin, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ya. Wa in kuntum apa? Wa in kuntum fi raibin. Ya, bukan min raibin. Ya. Raibin. Banyak bahasa. Hanya 2-3 orang lah yang bisa. Ya. Tadi kan dikatakan Nabi Muhammad ini landasannya di mana kan? Kalau misalnya tadi contohnya itu lalat, apakah Nabi Muhammad yang meneliti bahwa sayap kirinya itu lalat yang mengandung racun dan sayap kanannya mengandung obatnya, atau pengetahuan itu dia dapat dari wahyu? Karena begini kan, Nabi Muhammad kenapa dia akan bilang? Karena dia cuma memberitahukan kalau misalnya lalat jatuh di piring langsung dicelupkan tanpa memberikan alasannya kenapa. Ya, betul. Bah. Disitulah kehebatan Muhammad SAW yang telah memberikan konsep umum. Konsep umum adalah seorang Muhammad. Dan Nabi Muhammad mampu mempelajari tanda-tanda. Tanda-tanda. Nabi Muhammad mampu membaca tanda-tanda situasi. Ketika orang mengatakan bahwa bapak psikologi adalah sitkom beliau, ketika ada orang mengatakan bahwa bapak psikologi adalah sitkom beliau, bapak psikologi adalah tokoh-tokoh barat, ataukah orang yang pencetus sosiologi adalah tokoh-tokoh timur, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mampu menggunakan psikologi di masanya. Ketika datang bertanya adalah orang yang tidak patuh kepada orang tuanya, dia bertanya, ya Muhammad, bagaimana itu orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan orang beriman itu adalah orang yang patuh kepada orang tuanya. Dan ketika datang itu dia lihat dari fisiknya, kemudian dia lihat dari penampilan fisiknya, Nabi Muhammad sudah mampu membaca tanda-tanda bahwa orang ini sangat jahat kepada tetangganya. Makanya keluarlah hadis Nabi mengatakan orang yang beriman itu sesungguhnya adalah yang baik kepada tetangganya. Pembacaan psikologi Muhammad sangat matang pada saat itu. Bahkan teori pendidikan Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan ada seorang anak muda yang datang kepada Nabi Muhammad, yang pada saat itu Nabi Muhammad duduk bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad pada saat itu datanglah seorang anak muda yang mengatakan, ya Nabi atau ya Rasul, saya ingin sekali berzina. Maka berdirilah Abu Bakar pada Abu Bakar As-Siddiq mau menebas anak muda itu. Nabi Muhammad menahannya, jangan. Tapi Nabi Muhammad mengajaknya untuk duduk bersama dan menggunakan sistem dialog. Dan disitulah Nabi Muhammad mengatakan, apakah kamu tega ketika ibu kamu berzina dengan orang lain? Tidak, ya Rasul. Apakah kamu tega ketika kakak perempuanmu berzina dengan orang lain? Tidak, ya Rasul. Apakah kamu tega ketika adik perempuanmu berzina dengan orang lain? Tidak, ya Rasul. Begitupun juga dengan orang lain yang perempuan itu. Pertama, Nabi Muhammad menggunakan sistem dialog. Yang kedua, Nabi Muhammad menggunakan sistem logika. Itu contoh dalam pendidikan. Kalau misalnya dalam konsep pendidikan, ya mungkin karena saya memang seperti itu. Ya saya kan dari tarbiyah, jadi saya melihat hadisnya itu ya dalam pendekatan pendidikan.
Kalau persoalan itu Nabi Muhammad seluruh biologi, psikologi, sosiologi Nabi Muhammad telah menerapkan di masanya. Cuma menurut Robert Engel, pada saat itu memang umatnya belum mampu memahami tanda-tanda itu. Ya, alasan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad tak menjelaskan? Ketika Nabi Muhammad menjelaskan, maka agama Islam tidak ada apa-apanya. Dan agama Islam hanyalah untuk di masa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan, makanya seluruh manusia berhak untuk meneliti. Tapi seandainya Nabi Muhammad menjelaskan secara tuntas di abad ke-7, ya di masa meninggalnya Nabi Muhammad, ya Islam tidak ada lagi guna-gunanya. Karena kenapa semuanya sudah terjelaskan. Tapi sampai hari ini masih banyak yang tak mampu terjelaskan dari perkataan-perkataan Muhammad. Ya. Bagaimana ketika yang dimaksud ini Nabi Muhammad beda dengan penjelasan yang Ya. Maksudnya? Bagaimana jika ini Al-Quran beda penjelasannya dengan beda maksud yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, Ya. beda juga yang dikeluarkan oleh Muhammad. Ya. Makanya ada pegangan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pegangan kuat umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan memang ternyata itu ditopang dengan referensi-referensi ayat. Nah, buktinya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang al-ummi, tidak bisa baca tulis. Itu tadi jawabannya. Di surat kedua, Al-Quran Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika sekiranya kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mithlihi. Buatlah surah min misli. Wada'u syuhada'akum. Ya. Apa itu artinya? Apa itu syuhada? Ya. Hanya 3 orang saja yang bisa baca Quran, mau masuk HMI. Aduh. Ketika kebanyakan yang lulus nantinya di HMI berarti ya itu kekeliruan dari Vice of Master dan Master of Training. Ya, karena kenapa? Kekurangannya seperti itu ketika keluar dan masuk di HMI tanpa bisa membaca Al-Quran, HMI akan tercederai. Masih di kampus, masih di tempat manapun berdiskusi dan tidak bisa membaca Quran. Oh, itu kadar HMI. Itulah yang merusak HMI hari ini. Tetapi, ya mumpung adalah kesempatan untuk belajar, silakan belajar. Ketika memang seperti itu, ketika memang niatnya adalah sungguh-sungguh untuk belajar, silakan masuk di HMI untuk belajar. Karena kita harus mengakui, banyak orang Islam yang tidak bisa baca Quran. Dan kita harus mengakui bahwa kadar-kadar HMI hari ini, banyak yang tidak bisa baca Quran. Kalaupun bisa baca Quran, tidak bisa lancar. Kalaupun lancar, tidak bisa menerjemahkan. Kalaupun menerjemahkan, tak mampu menjabarkan. Makanya sangat rugi ketika hanya selesai LK1 di HMI. Namanya juga basic training. Itu LK1 basic. Dasar. Nah, berkaitan dengan konsep ini, ada satu dalam catatan sejarah, ada satu orang yang mencoba menembus tradisi-tradisi ini dan mencoba melewati tantangan-tantangan Tuhan ini dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 23, yang dimana Tuhan mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ada yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Coba ulang tadi artinya itu. Jika sekiranya ragu, di situ membicarakan tentang ragu. Coba baca artinya. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang tentang Al-Quran itu. Ya. Dan ada kelas penolong-penolongmu selain Allah jika kamu Fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum.
Ajaklah penolong-penolongmu, syuhada. Ajaklah penolong-penolongmu. Musailamah al-Kazzab mencoba menembus tradisi ini dan tantangan-tantangan Quran yang menulis tentang surah Al-Fil, menulis tentang surah gajah. Musailamah al-Kazzab mengumpulkan orang-orang Islam pada saat itu dan mendeklarasikan dirinya mampu membuat surah. Karena dia memang adalah terkenal seorang penyair yang terhebat pada saat itu dan mampu menandingi Al-Quran. Yang mengatakan cukup satu surah saja, silakan ketika memang mampu. Musailamah al-Kazzab mencoba melewati tantangan dari Tuhan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Musailamah al-Kazzab berhasil membuat satu surah, itu surah gajah atau Al-Fil. Al-Fil. Apa? Al-Fil. Gajah. Wa ma adraka al-fil. Tahukah kamu gajah itu? Lahu surtun kawil, mempunyai belalai yang panjang. Maka semua orang serentak pada saat itu mengatakan, Musailamah al-Kazzab, biar tidak turun kayak seperti itu, orang sudah tahu bahwa gajah itu punya belalai yang panjang. Langsung pada saat itu, masyarakat Islam mengatakan, Musailamah al-Kazzab, biar tidak turun surah gajah seperti itu, orang tahu bahwa gajah itu besar badannya. Biar tidak turun ayat seperti itu. Di sini kelemahan penyair terhebat pada saat itu ternyata tidak mampu menandingi Quran. Karena ada pun kecacatan yang pasti didapat. Hebat sekali syair dari Musailamah al-Kazzab, Al-Fil. Wama al-Fil. Tahukah kamu gajah itu? Kamu ada rakim al-Fil. Lahu surtun kawil. Gajah itu memiliki belalai yang panjang. Serentak orang teriak. Wahai Musailamah al-Kazzab, kamu tidak usah lanjutkan itu. Biar tidak turun ayat seperti itu, orang sudah tahu bahwa gajah itu memiliki belalai yang panjang. Gak begini enggak? Apakah begini? Siapa yang membuat rukun iman itu enggak? Oke. Rukun iman itu dirumuskan oleh para pemuka agama berdasarkan dengan wahyu. Misalnya iman. Kemudian ada perintah tentang sholat seperti itu. Ada perintah tentang zakat, itu dirumuskan. Dan memang tuntunan-tuntunan itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan Nabi Adam? Yang tidak mempunyai iman kepada kitab-kitab Al-Quran. Pada saat itu tidak ada Kok kayak 2 hari saja tidak minum kopi, bos. Anda itu ciri khasnya itu. Itu namanya salah bahasa kan. Oke. Pernah lihat anak kecil yang sakit? Anak kecil yang sakit umur 1/2 tahun. Ketika masuk di rumah sakit dan dokter mengatakan dia demam. Kira-kira mana yang Anda pilih? Supaya dia cepat sembuh, makanya seperti 2 kapsul. 1 kali pagi, 1 kali 3 Kak. siang, dan malam. Jadi umur 1/2 tahun, supaya cepat sembuh maka dikasih 2 kapsul pagi, siang, malam. Kira-kira cocok atau tidak? Ya, keliru. Karena kenapa? Dosisnya tinggi dosisnya dan membahayakan nyawanya. Nabi Adam sampai Nabi Isa. Makanya konsepnya Nabi Isa, bagaimana mujizat Nabi Isa? Tidak punya ayah. Saya bilang tidak punya ayah. Nabi Isa itu ayahnya itu adalah Jibril. Ya? Iya, Jibril. Loh, dalam dunia kesehatan
dalam bidang kesehatan, tidak ada orang yang hamil tanpa pernah disentuh. Bagaimana mungkin Nabi Isa lahir tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki itu si Maryam? Ya? Malaikat tidak punya nafsu. Pada saat itu Jibril pada saat itu diserupakan dan berbentuk seperti manusia. Makanya dia memiliki nafsu karena dia berbentuk manusia seperti kalian. Kenapa ada bilang di nafsu pertama tidak pernah disentuh? Iya, cuma cahaya di katanya datang. Cahaya apa yang datang? Coba buka surat 19 ayat 11. Di situ menggunakan kata basarun sawiyah, adalah manusia yang sempurna yang telah datang kepada Maryam. Di mana pada saat itu adalah Jibril yang telah dibentuk secara manusia yang sempurna seperti kalian datang kepada Maryam. Itu surat 19 surah Maryam ayat 17. Kenapa Jibril itu tidak bertanggung jawab? Konsep itu nanti Anda berdebat di materi selanjutnya. Materi dan konsep besar. Ada maksudnya. Tapi jangan Jibril, manusia saja yang jelas-jelas dia sendiri yang merusak tapi tidak bertanggung jawab. Apalagi Jibril yang karena malaikat karena manusia. Berarti Nabi Isa sama malaikat Jibril termasuk Loh, baca dulu itu 1917. termasuk berzina kan? Baca dulu itu 1917. Dia Jibril berkata. Coba baca dulu artinya. Dia Jibril berkata. Oh iya ini. Dapat. Ya. Surah 19 ayat 17. Lalu dia mengutus kami yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Mana yang sempurna? Manusia yang datang kepada Maryam, bos. Guru agama kalian yang keliru. Guru agama kalian yang keliru mengatakan Maryam tidak disebut. Berarti masuk ke itu. Ya? Tidak, bukan ada beda. Ayat 20 lagi. Kenapa 20? Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku. Aku bukan termasuk itu. Bagaimana mungkin? Aku melahirkan anak laki-laki. Sementara tidak pernah disentuh. Firman, hal itu mudah bagiku dan akan kami jadikan satu tanda buat Oke kawan-kawan, inilah inspirasi sains yang dulunya biologi abad 17 di masa Newton kemudian sampai kepada Charles Darwin. Dia abad 19 yang mengatakan bahwa tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa disentuh. Abad ke-7 Tuhan telah menceritakan di surah Maryam bahwa Maryam hamil tanpa disentuh. Ternyata di abad 20, di abad modern, abad 20 sampai 21, sudah ada namanya pencangkokan dan tanpa disentuh seorang perempuan bisa hamil. Disebut sebagai bayi tabung. Itu baru di abad 20 dan 21 ditemukan. Abad ke-7 Tuhan sudah berbicara tentang itu, bahwa ada sesuatu yang bisa hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, kesimpulannya, saya selalu mengatakan bahwa sangat rugi ketika materi-materi dan sangat rugi ketika satu mata pelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi yang mengajar tentang karakter ini. Karena karakter ini saja belum tentu sampai ke situ tingkat pengkajiannya. Apalagi yang tidak pernah mengenyam pendidikan seperti ini. Sampai subuh pun, sampai pagi pun masih berdebat tentang ketuhanan, tentang Tuhan, manusia dan alam.
Bagaimana bisa disandingkan dengan dosen-dosen yang baru dia 9 malam sudah tidur, baru dia 10 malam sudah selingkuh dengan bantal gulinya. Kemudian masuk hanyalah menggugurkan kewajiban. Mau datang, mau tidak datang, kemudian Anda tetap datang. Tetap dapat gaji, tanpa membaca buku apapun. Jadi Jibril itu sama Maryam sudah menikah kak? Jadi begini, Kalau memang tidak menikah, berarti Isa itu haram. Tidak ada anak yang haram. jadi kesimpulannya di situ. Jadi kesimpulannya kan ayat di situ tidak ada yang dikatakan bahwa yang diserupakan pada saat itu Jibril, kemudian dalam bentuk manusia sempurna, tidak ada yang dikatakan di situ diseru Maryam, tidak. Justru datang kepada Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna supaya Maryam bisa menerima, ya, bisa menerima wahyu ini melalui dengan perantaran Jibril yang sudah berbentuk manusia, supaya komunikasi tentang manusia dengan manusia itu sama. Dia hanya memberitahukan bahwa kamu akan melahirkan seorang laki-laki. Dia hanya memberitahukan. Karena kapan tidak berubah seperti manusia itu Jibril, maka komunikasi kepada Maryam itu tidak nyambung. Makanya Tuhan telah mendesain Jibril supaya dia dalam bentuk manusia datang kepada Maryam untuk bercerita. Kalau tidak, Pak, Maryam akan kaget. Oh, apa ini ada bunyi tidak ada gambar? Tapi mengapa dikatakan bapaknya? Sedangkan dia tidak pernah menyentuh. Ya, siapa yang mengatakan bapaknya? Itu hanyalah orang-orang yang barat yang